Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Muhammad Jumasa dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya diberi amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah seperti mata kuliah rekayasa perangkat lunak, pemrograman web, pemrograman Java, Internet of Things, cloud computing, dan pemrograman framework. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan proses pembelajaran mata kuliah pemrograman web. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan elemen HTML5 dan atribut di dalamnya. Subcapaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membedakan dan menjelaskan elemen serta atribut dalam membuat formulir menggunakan HTML. Sebagai contoh, saya akan menyampaikan salah satu materi mengenai pengenalan formulir pada HTML5. Materi ini akan disampaikan pada pertemuan ke-6 setelah mahasiswa mendapatkan materi-materi dasar mengenai penulisan di HTML5. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode demonstrasi, di mana metode ini memberikan cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari. Sistem penilaian mata kuliah berupa tanya jawab di kelas, pemberian tugas mandiri, proyek akhir yang dikerjakan secara kelompok, UTS, dan diakhiri dengan UAS yang dilaksanakan di akhir semester. Tahapan pembelajaran yaitu yang pertama adalah kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka itu terdiri dari aktivitas membuka pelajaran, menyampaikan outline pembelajaran, capaian pembelajaran, dan apersepsi. Tujuan ini digunakan untuk mengingat materi sebelumnya dan kaitannya dengan materi hari ini. Yang kedua adalah kegiatan inti, di mana kegiatan ini terdiri atas penyampaian materi, pengenalan formulir pada HTML5 secara ceramah, demonstrasi, dan praktik. Kegiatan yang ketiga adalah penutup, di mana kegiatan ini melakukan peninjauan kembali dari materi yang telah dipelajari, memberikan penguatan, memotivasi untuk belajar lagi, dan memberikan tugas. Untuk proses pembelajaran secara lengkap, mari kita saksikan cuplikan kegiatan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan kali ini materi berkaitan dengan mata kuliah pemrograman web sudah masuk di pertemuan ke-6 mengenai pengenalan formulir menggunakan atau dibangun menggunakan bahasa HTML5 ya. Kemudian untuk materi atau outline yang akan saya sampaikan berkaitan dengan materi pada pagi hari ini adalah yang pertama capaian pembelajaran. Jadi saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dari materi pada pertemuan 6 kali ini. Kemudian mengingat kembali materi sebelumnya, di mana materi pertemuan kelima itu sudah kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara membuat artikel berita, ya. Kemudian ada materi pengenalan form
pada HTML5, yaitu materi pada pagi hari ini yang akan kita bahas bersama. Kemudian ada tugas mandiri, tugas yang menjadi bagian terfavorit dari kalian ya. Tugas mandiri dan penutup. Berkaitan dengan materi pada pagi hari ini mengenai pengenalan formulir menggunakan HTML5, capaian pembelajarannya adalah untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, yaitu mahasiswa nantinya mampu menjelaskan berkaitan dengan elemen apa saja sih yang digunakan untuk membangun formulir di halaman website ya. Kemudian selain elemen juga ada atributnya yang mendukung keberhasilan dalam membuat formulir itu mampu diinteraksi atau ada interaksi antara formulir ke halaman yang lain. Kemudian dari CPMK turunannya adalah untuk sub CPMK-nya adalah berkaitan dengan mahasiswa mampu untuk membedakan dan menjelaskan elemen-elemen di dalam membangun formulir atau menambahkan formulir di halaman website. Kemudian mampu menjelaskan juga elemen serta atribut di dalam formulir tersebut. Itu adalah capaian pembelajaran pada materi kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi berkaitan dengan formulir, saya ingin mengulang kembali mengenai materi pada pertemuan minggu lalu, di mana materi pada pertemuan minggu lalu berkaitan dengan bagaimana cara untuk menambahkan artikel ya di dalam halaman website. Nah, dalam membuat elemen HTML, tentunya kita membutuhkan yang namanya apa? Tag ya. Tag semantik dari HTML. Atau tag HTML yang kita gunakan supaya komputer itu memahami apa yang kita perintahkan. Nah, di sini ada pertanyaan adalah tag semantik apa saja yang digunakan untuk membuat tampilan artikel berita. Jadi ada banyak tag HTML, tentunya ada bagian yang sekarang bisa kita gunakan untuk membuat tampilan artikel berita. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu tag semantik apa saja yang digunakan? Ayo angkat tangan, ada? Ya. Coba Hans. Kemarin itu kalau nggak salah yang pertama ada div, terus ada span, terus yang terakhir ada center. Apa itu? Kalau yang div itu kemarin seingat saya itu kayak buat bungkus elemen gitu, Pak. Terus yang span itu untuk membungkus teks secara inline. Terus yang terakhir itu ada center buat kayak tampilannya itu bisa di tengah gitu. Ya, kalau berkaitan dengan membuat tampilan artikel berita masih kurang tepat ya. Tapi kalau untuk membuat dokumen HTML secara keseluruhan itu menjadi bagian dari penulisan dokumen HTML yang disebutkan oleh Hans. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lagi yang lebih benar, paling tidak mendekati dengan ini. Ya, coba Mas Arif. Saya Arif. Ambudi. Untuk kemarin tag semantik apa saja yang digunakan untuk membuat tampilan artikel berita? Yang pertama itu ada artikel, di mana artikel itu untuk membungkus konten utama dari artikel itu. Kemudian ada heading bisa berupa H1 sampai H6, fungsinya untuk membuat tampilan dari setiap judul atau subjudul. Kemudian ada section untuk membagi artikel menjadi bagian-bagian tematik. Ya, berarti apa aja tadi? Ada artikel,
artikel. Terus ada H1 sampai H6 untuk Ya. Kemudian ada section. Oke. Ya, baik Mas. Tadi Mas Arief sudah menjelaskan terkait dengan tadi ya, materi minggu lalu berkaitan dengan teks semantik untuk membuat tampilan artikel berita, di mana ada elemen artikel ya, di mana elemen artikel ini digunakan untuk membuat suatu dokumen ya, dokumen, halaman, aplikasi, dan situs, di mana elemen ini menjadi hal yang paling penting dalam bentuk konten berita secara individu. Kemudian tadi ada disampaikan juga terkait dengan heading atau membuat judul beritanya, artikel berita. Di situ ada tag HTML-nya yaitu dari mulai H1 sampai H6. Di situ ada beberapa ukuran yang membedakan antara H1 dengan H6. Kemudian selanjutnya di sini nanti bisa diperhatikan ya untuk contoh script code-nya tidak saya jelaskan, bisa dipelajari secara mandiri. Kemudian ada elemen section tadi ya, Mas Arief ya, di mana pada bagian ini itu adalah untuk membagi artikel menjadi beberapa subbab seperti pendahuluan, detail kejadian, dan kutipan. Lalu ada lagi yaitu aside, di mana pada bagian ini merepresentasikan terkait dengan konten yang secara tidak langsung itu ada kaitannya dengan konten utama. Contohnya adalah berita terkait, iklan, dan tag populer. Lalu ada yang terakhir adalah figur dan fig caption, di mana pada bagian ini berkaitan dengan bagaimana kita menambahkan gambar, video, ataupun diagram yang menjadi tambahan informasi dari artikel tersebut. Untuk fig caption itu memberikan keterangan caption untuk konten dalam elemen gambar. Nah, hasil outputnya adalah seperti ini ya pembagiannya. Jadi untuk tag atau elemen HTML tadi ada bagian artikel yang terluar, kemudian ada bagian figur dan figur caption, di mana di sini ada gambar, ya, gambar tokoh. Kemudian ada penjelasannya bahwa oh ini adalah gambar yang menjadi ilustrasi dalam demonstrasi pada perkuliahan kali ini. Kemudian ada bagian section, ya, kita membagi dari figur caption dengan asset itu ada section untuk membagi antara detail kejadian dan komentar ahli contohnya. Kemudian bagian aside, ya, di luar dari artikel utamanya, informasi tambahan. Di sini ada baca juga dengan artikel sebelumnya atau artikel selanjutnya. Seperti itu. Ya, untuk materi pekan lalu sudah saya sampaikan ya berkaitan dengan mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita masuk ke pengenalan form atau pada HTML5, di mana materi ini adalah materi inti pada pertemuan kali ini. Kenapa kita perlu membahas tentang pengenalan form? Karena memang form ini digunakan untuk membuat ada interaksi antara pengguna dengan sistem, ya, pengguna dengan website. Interaksi yang dilakukan, misalnya supaya saya bisa memberikan pesan, baik itu ke admin ataupun ke pengguna yang lain. Tanpa adanya form, saya tidak bisa tidak bisa berinteraksi dengan sistem atau website. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak ada form, bagaimana berinteraksinya? Hanya tampilan berita, kemudian tidak bisa masuk ke dalam sistem, tidak bisa login, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa di situ. Jadi ya cuma seperti web statis ya, seperti materi yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk membangun bentuk formulir dengan menggunakan HTML5, tentunya perlu penulisannya adalah seperti ini.
ada tag pembuka dan penutup untuk form elemen. Jadi perlu diperhatikan di sini tag pembuka dan penutup itu wajib ya, seperti pada pertemuan sebelumnya, di mana sudah disiapkan bagian dokumen tipe HTML-nya, baru nanti kita masukkan elemen formulir di situ. Nah, kalau kita perhatikan dari formulir secara apa ya, yang dibuat secara hard file ataupun yang sering kita terima formulirnya, itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, dan kita ubah ke dalam bentuk apa? Diubah ke dalam bentuk digital ya. Jadi kita bisa mengakses informasi secara online, ya berarti dari bentuk yang pernah kita lihat dan pegang sebelumnya itu kita ubah ke dalam bentuk digital dan ditampilkan pada halaman website. Nah, kira-kira dari bentuk isian biodata mahasiswa ini, kira-kira ada bagian apa saja sih, ya, isian data apa saja yang ada dalam formulir ini, dari mulai nama, kemudian sampai nama orang tua. Kira-kira apa di sini? Coba ada yang bisa menjawab? Sebelah sini nggak ada? Ya, coba. Tresna. Izin menjawab pertanyaan tersebut ya, terkaitan di formulir tersebut untuk biodata mahasiswa program studi D3 akuntansi. Dalam biodata tersebut ada beberapa form yang perlu diisikan, yaitu nama, NIM, kemudian semester atau kelas, selanjutnya ada tempat lahir, ada tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, dan alamat lengkap. Selanjutnya ada nomor handphone mahasiswa, nomor handphone orang tua, nama orang tua, kemudian di nama orang tua tersebut dibagi lagi untuk menjadi ibu kandung dan ayah kandung. Ada yang terakhir itu ada form untuk foto. Seperti itu, Pak. Berarti ada berapa isian data itu? Banyak ya. Ada, kalau kita ubah ke dalam bentuk script HTML, tentunya ada banyak inputan dan juga bagian untuk mengupload foto, mengunggah foto, yaitu di bagian foto di sini ya, di mana kita bisa melampirkan foto apa sih yang akan kita upload, ukurannya berapa, nah seperti itu. Nah, bagaimana mengubah ini ke dalam script HTML supaya kita bisa menggunakannya? Berarti ada input tipe yang disediakan. Ada input tipe teks, radio, checkbox, submit, dan button. Di mana yang sering kita gunakan adalah input tipe teks, di mana kita bisa menginputkan bentuk tulisan ya, yang dalam single line, jadi satu baris seperti itu. Ada radio button untuk memilih pilihan antara ya atau tidak, atau misalnya satu atau banyak pilihan. Kemudian ada checkbox, di mana kita bisa memilih satu atau lebih dari satu juga. Kemudian ada submit, di mana kita menyimpan ataupun mengirim data melalui form. Dan tombol button itu adalah display untuk melakukan apabila ada interaksi dengan CSS ataupun JavaScript, seperti itu. Baik, kita sudah masuk ke bagian penulisan script code ya. Di sini di materi ada contoh script form login dan registrasi. Nah, saya beri waktu ke teman-teman waktu 10 menit untuk menuliskan script code yang ada di sini. Pak, mau tanya Pak. Oh ya.
Gimana Mas? Kok gagal Pak? Gagalnya apa? Ada tampilan seperti ini Pak. Coba untuk skripnya. Oh ya, ini jadi kesalahan yang dilakukan oleh Restu adalah apa? Tag-nya itu masih ada yang kurang ya, dari mulai tag pembukanya sama inputan. Nah, seperti ini. Coba dijalankan. Ya. Ya, bisa Pak. Ya. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak, Ya. Gimana Mbak? ini bagian submitnya nggak ada, Loh kok bisa nggak ada? nggak muncul, nggak tahu. Coba diterangin Mas. Itunya Mbak, cahayanya Mbak. Ya. Ini sudah ada, tapi nggak muncul ya? Iya. Oh, ini berarti di bagian value itu belum ada nilainya ya untuk ditampilkan, sehingga perlu ditambahkan terus saja submit gitu. Ya, simpan dulu. Oh, simpan dulu ya. Nah, kalau nggak disimpan nggak bisa muncul ya hasil output yang terbarunya. Nah, sehingga muncul ya. Oh ya. Ya, jadi pastikan untuk teman-teman ya, kalau ada value ataupun atribut lain yang perlu untuk diisi, silakan diisi terlebih dahulu. Karena ada hubungannya dengan nanti ketika ada interaksi dengan user. Ya, bisa pengiriman data ataupun tadi contohnya dari Mbak Widya berkaitan dengan nama value submit yang tidak muncul di browser seperti itu. Sebelum kita masuk ke bagian akhir dari perkuliahan ini, tentunya agak kurang ya kalau tidak ada tugas ya, tugas mandiri yang nanti harus kalian selesaikan di rumah, tugas mandirinya, di mana silahkan membuat form pendaftaran anggota Himatekno menggunakan HTML5 ya. Jadi silahkan dibuat. Ini contohnya seperti ini, paling tidak memenuhi inputannya seperti ini. Kalau mau ditambahkan CSS untuk warnanya menjadi lebih baik juga tidak masalah ya. Deadline-nya sampai pada hari Jumat ya. Hari Jumat besok tanggal berapa? 11 Juli ya. Jadi nanti silahkan di-upload ke Google Classroom ya, di kelas yang sudah teman-teman ikuti. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan terkait dengan tugas mandiri? Oke, ada ya. Selanjutnya adalah penutup ya. Jadi di bagian penutup ini tentunya saya ingin mendengar dari teman-teman materi ataupun hasil perkuliahan pada pagi hari ini itu apa sampai ke teman-teman enggak? Teman-teman mengetahui atau mengenal dan mampu menjelaskan tidak dengan apa yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan membuat formulir dengan HTML5. Nah, untuk yang pertama adalah elemen apa saja sih yang digunakan untuk membuat halaman formulir? Coba ada yang bisa menyampaikan? Ya, coba. Nando, Mas Nando ya. Untuk tag-tag HTML apa saja yang digunakan yang biasanya untuk halaman formulir? Yang pertama pastinya itu ada tag form. Tag form itu induk dari semua kotak isi. Lalu di dalamnya itu ada label, tag label. Tag label itu biasanya untuk memberi keterangan. Untuk di selanjutnya itu ada input. Kalau input itu kan banyak kayak serbaguna. Biasanya itu dipakai ada tipe teks, lalu selanjutnya ada tipe password kalau untuk formulir, dan misalkan untuk button
itu ada input button atau input submit. Nah, nanti biasanya di input itu diberi keterangan menggunakan label. Untuk tambahan mungkin ada select. Select itu kita misalkan mau membuat opsi, dan di dalamnya ada juga option untuk membuat keterangan kita mau memilih apa saja. Oke. Ya, jadi ada elemen HTML yang tadi ya disampaikan oleh Nando, ada yang bagian utama adalah elemen form, kemudian ada input, di mana ada inputan teks dan submit. Kemudian untuk atribut apa saja sih yang menjadi bagian penting dari elemen form? Ada yang bisa? Ya, coba Mas Nadif ya. Iya. Jadi untuk atribut yang penting di elemen form itu ada atribut action, di mana atribut action ini berfungsi sebagai penghubung atau kemana sih URL ini mau dituju, seperti itu, Pak. Oke, ada elemen action sama satu lagi yang kurang, yaitu method ya. Iya. Ya, jadi formnya itu mau diarahkan kemana, kemudian metodenya itu apakah URL-nya itu disembunyikan atau tidak. Nah itu, jadi ada dua yang utama. Bisa ditambahkan atribut lain, nah itu tergantung nanti ada kebutuhan, sesuai kebutuhannya. Kemudian yang ketiga adalah atribut apa saja sih yang paling penting yang harus ada pada bagian field atau inputan yang ada di dalam form. Coba ada lagi? Ya, Mas Wafa ya. Ya. Berkaitan dengan field ini kaitan dengan apa yang data diinputkan. Misalnya dalam hal ini formulir itu ada form untuk mengisikan nama. Nah, untuk bagian nama itu minimal ada dua atribut, yaitu type sama name. Nah, type ini berupa misalnya untuk nama itu kan berupa teks ya. Kemudian untuk name itu intinya untuk menyimpan variabel dari data yang diinputkan. Ya, makasih. Berarti yang menjadi utama adalah type tadi ya, untuk menjelaskan tipe inputannya apa. Kemudian name, atribut name itu untuk nantinya digunakan menyimpan data atau sebagai variabel yang nantinya dikirim dari form ke, nanti disimpan ke PHP ya, kalau misalnya nanti dihubungkan dengan bahasa pemrograman PHP. Itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kehadiran pada pagi hari ini dalam perkuliahan mata kuliah pemrograman web ya, 6. Silakan diselesaikan untuk tugasnya yang sudah disampaikan di slide tadi. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pembelajaran yang sudah kita saksikan. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.